Ya. Ada ya, ada putus ini. Putus. Ini ya. Dulu ada Dr. Edward Jamaris dulu, tapi udah meninggal. Oh iya, tahu, betul. Nah, tahu, betul Pak. Iya. Iya. Itu ada saudara siapa nama Buyung ya, Buyung. Iya. Siapa nama? Ada saudaranya Nyonya. Buyung itu sama nama Buyung. Udah meninggal juga dia. Saya sama Pak Dokter itu Pak Dokter itu kenal. Saya sama Pak Dokter itu tahu. Dulu pernah bicara, pernah diundang dalam satu pertemuan gitu. Iya. Ahli hukum adat ya Pak ya. Iya. Beliau ahli hukum adat. Dokter adat Tambo tuh. Ya. Dokternya Tambo Minang. Iya. Adat lah ya. Ya, udah lama meninggal, mungkin udah 8 tahun, 7 tahun udah. Iya, mungkin. Di Harapan Jaya. Terus ada lagi tapi dekat masjid itu rumahnya. Dekat namanya masjid. Adnin Aziz. Oh iya. Mungkin saya kenal ya. Mungkin kalau ketemu tahu lah. Soalnya salah satu inisiator membangun masjid itu saya, Pak. Oh gitu, iya. Adnin Aziz. Tapi yang mestinya yang di luar itu Pak, kita masuk sebelah kanan. Betul, masuk sebelah kanan, iya betul. Sekarang udah gede, sekarang masjid itu udah gede Pak. Luar biasa sekarang. Jadi Adnin Aziz itu dulu dia guru SMA di mana? 30. Oh gitu, iya. Yang Adnin Aziz itu, abang sepupu. Nah sekarang di masjid itu sudah ada sekolah SD IT. Pak Selamat. Sekolah Islam. Selamat datang Pak Selamat. Tuh Pak Selamat datang dari Tambora. Terus. Pak Selamat. Ya. Pak Selamat yang punya Tambora ya. Punya Tambora tuh. Mana wajahnya? Nah, ya kita baru perkenalan nih kok Pak Selamat. Pak Selamat. Dari Jambi belum muncul tuh Jambi. Iya, putus lagi nih. Apa namanya? Wifi-nya kurang bagus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Keren Pak ya. Iya. Pak. Iya Pak Selamat Riyadi. Rekannya Pak Khairunisa. Pak Khairun. Dulu Pak Khairunnas ya, dulu pimpinan saya beliau Pak. Yang membimbing saya ya sampai dengan sekarang. Iya. Kebetulan saya kan sekarang juga beliau memimpin ini. Ya. Saya banyak belajar dari beliau Pak. Saya banyak belajar dari beliau. Baik. Diajarin macam-macam. Iya. Orangnya baik ya. Di mana Pak Selamat posisi sekarang, di mana tinggal? Saya tinggal di Jelambar Pak, di Grogol Petamburan sih. Ya. Kemudian Pak Khairunnas kan. Kalau Pak Khairunnas itu kan dulu kan pengawas yang mengarahkan. Saya harus begini. Jadi ilmunya beliau itu saya serap terus itu. Iya, benar lah. Namanya pengawas itu betul itu. Kalau pengawas itu kan ya pimpinan saya Pak. Walaupun saya ini kepala yayasan, dia mengarahkan. Tanpa tanda tangan beliau, waduh repot saya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Pak Ridwan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini Bapak Pak Abdul Ghafar ya Pak? Iya, Abdul Ghafar saya. Tinggal di mana Pak Abdul Ghafar? Di Ciledug. Oh di Sentul. Ciledug. Iya. Ciledug. Ya, dan Jelambar itu kalau ya dan lah searah lah. Jalan dekat itu. Iya. Saya sering bolak-balik ke Ciledug Pak. Oh gitu ya. Ke Puri Beta.
Oh iya, Kita iya. main ke Gang Caplin gitu. Puri Beta itu udah enak sekarang, ada ini Transjakarta kan. Iya, ada Pak. Mana-mana udah enak sekarang. Iya Pak. Iya. Saya kemarin kan dikontak sama Pak Khairuna, saya bilang nggak apa-apa Pak Khairuna, saya dimasukin aja. Ya insya Allah kita bersilaturahim. Kan begitu Pak Haji ya? Ah, saya juga dimasukin Mbak Khairuna sini. Iya, jadi ya berterima kasih sekali buat saya sih. Yang penting kan untuk memupuk suatu kebaikan ya Pak Haji ya. Silaturahmi kan, karena Mbak ya tadinya kita kan nggak kenal kan Pak Selamat ya. Betul. Nah, Nanti kapan waktu ketemu kita dengan Pak Ridwan juga ya, tadi. kapan waktu kita silaturahim Pak ya Pak Haji ya. betul. Ya. Putra berapa Pak Haji? Saya itu 3, cucu saya ada 8. Waduh, banyak ya. Iya. Saya anak 3, cucu baru 2. Nah, saya yang besar cucu udah semester 3, kan genap ya, 4 lah. Semester 4. Waduh, udah. Berarti Nah. Pak Haji mah udah banyak Ya. makan asam garam dah. Saya udah kepala 7, di atas kepala 7. Masya Allah, tapi masih sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Pak Haji. Saya Alhamdulillah Pak ya. 7. Ya. Ini berapa orang Pak yang dimasukin Zoom begini Pak? Tuh Pak Khairunas itu yang tahu. Ya mana Pak Khairunas? Kita ini banyak sih, kira-kira 6 orang ada, tetapi ada yang dalam perjalanan. Mungkin barangkali dia nanti mendengar rekamannya saja. Jadi dialog kita ini terekam langsung. Nah, jadi hari ini kita baru sifatnya mengawali apa sih yang harus kita perbincangkan di sini. Nah, itu tak jauh daripada kepedulian, ya kan? Kepedulian terhadap masyarakat, baik yang di rantau maupun di daerah. Nah, itu kan ya kalau pemerintah kan pedulinya yang jelas-jelas saja, tetapi yang tidak jelas kan tidak peduli dia. Itu masalah. Nah, jadi kita itu melihat orang-orang yang sudah taat, yang sudah bisa sekolah, itu berarti kan orang sudah sukses. Tapi orang yang tidak bisa sekolah, yang bodoh, itulah ke sana kita arahnya. Nah, siapa lagi orang yang bisa tampil kalau kita tidak buat sebuah komunitas seperti ini, ya kan? Tentu kita ini akan bekerja, namanya bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar nama, tetapi ini nilai-nilai ibadahnya yang penting bagi kita. Kalau kita berdakwah di masjid, orang-orang yang sudah jelas cenderung kepada kebaikan. Tapi kalau kita berdakwah misalnya di pinggir kali, di tempat-tempat rumah remang-remang, di orang-orang yang menongkrong, mungkin barangkali ini akan lebih baik, bernilai positif. Nah, jadi inilah nilai-nilai ini yang harus kita ambil. Kalau Pak Selamat ini dia sudah sukses. Yang dibinanya adalah orang-orang yang terbuang dari Enggak juga. Iya kan? Enggak juga. Kalau saya kan Pak Hernas, saya kan diajarin sama Bapak kan banyak. Saya ambil yang baik-baiknya. Iya. Tanpa Pak Khairunnas saya nggak bisa apa-apa kala itu. Ya kan berkat doa serta dukungannya Pak. Ya, jadi Pak Selamat sukses. Kalau menurut saya, dari sekolah yang tidak bisa saya duduk di ruang kepala sekolah, gantian dengan TU, gantian dengan petugas perpustakaan. Kemudian sekarang sekolahnya sudah tingkat 3 ya Pak Selamat ya. Iya. Didoain sama Pak Khairunnas, didoakan. Saya juga bersyukur, kan didoakan. Jadi sekolahnya ini di samping masjid, di emperan masjid ya. Ya, dekat ya di belakang masjid. Belakang masjid. Ya, masjid di Tambora itu. Masjid Jami Tambora. Jadi sekolahnya namanya Islam Tambora. SMA Islam Tambora. Ya.
Kalau dari jalan raya di apa itu jembatan 5 itu tidak kelihatan sekolahnya, harus masuk gang ke gang belakang, mana rumah, caranya susah mencarinya. Tetapi kalau sekarang sudah gampang. Tempatnya kumuh Pak ya. Nah, jadi dia sukses, makanya kita masukkan di silaturahmi ini supaya nanti pengalamannya yang kita gali dari beliau ini, bagaimana caranya bisa dia meningkatkan sekolah itu. Hanya dia kerja sendirian nih Pak Ustadz, sendirian aja dia kerja, tidak tahu dengan siapa partnernya, tapi dia lincah sekali mana-mana. Kalau mencari murid, kalau giliran di sekolah-sekolah negeri, dia masukkan brosur. Ini sekolah kita menampung, mana yang tidak terpakai di negeri. Masuk. Biasa Pak, namanya orang marketing kan di mana aja ya, Pak Gapur ya, Pak Gapar ya. Ya. Jadi inilah Pak Selamat. Nah, ini orang-orang model-model begini. Jadi kita penting bekerja sama dengan beliau. Pak Selamat supaya tahu ya, kita ini komunitas kita ini ada di Rantau, ada di Ranah di Sumatera Barat, itu di Ranah. Nanti akan kerjasama dengan Ranah yang di sana. Sebab itu orang-orangnya banyak perantau. Dan kita perantau-perantau itu bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh penjuru dunia itu orang Padang itu banyak. Nah, jadi Pak Selamat jadi orang Padang kalau ketemu dengan kita. Ya nggak apa-apa, orang mana aja Pak. Nah, masuk aja udah. Aduh. Yang penting kita nasionalisme. Namanya sudah Selamat. Pasti selamat di mana. Selamat lihat. Itu kira-kira dengan Pak Selamat ini. Dan mudah-mudahan dia bisa memberikan fasilitas orang-orang dari daerah, misalnya mampir ke sekolah dia. Oh, ini ada sekretariat kita di sini di sekolah Pak Selamat, nah, kan bisa saja itu. Ya Pak Selamat ya. Dengan senang hati welcome, dengan senang hati Pak Ayunas. Alhamdulillah. Buat saya kan sahabat, teman, saudara itu kan anggur kehidupan Pak. Iya nggak Pak Khairunas? Barakah dan barokah dah gitu aja dah. Kan Pak Khairunas yang ngajarin saya kala itu. Ya, banyak juga yang mau saya ajak yang lain, tetapi dia masih sibuk dengan kerjaannya. Ya. Pelan-pelan nanti kita rekrut teman-teman yang senada dengan kita. Ya. Yang mau bergabung, yang mau untuk berbuat baik. Nah, itulah kita tidak bisa berdakwah secara secara formal, tetapi kita berdakwah dengan cara kita. Bagaimana Pak Ridwan? Apa akan kita mulai? Ini waktu berjalan terus. Tapi saya ingatkan ini untuk kalau dia mati di tengah jalan nanti ulang saja, start ulang lagi. Ini berarti hanya 30 menit ya. Jadi berarti belum selesai. Jadi kita start ulang lagi, itu akan muncul lagi. Nah, itulah kira-kira. Jadi kita buka saja ya dengan memulai dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Mungkin barangkali sebagai pengantar saya sudah sampaikan. Hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka untuk bagaimana kita ke depan. Jadi kita ini yang pensiun ini berarti bukan pensiun, tetapi kita harus memulai pekerjaan baru dan berpartner dengan orang-orang yang aktif. Nah, inilah gunanya kita itu berkolaborasi untuk mencapai cita-cita kita. Jadi cita-cita kita itu ada
kita membentuk sebuah wadah. Wadah itu yang sudah ada kerangkanya di setiap pemprov. Nah, kalau di Sumatera Barat sudah ada namanya kerjasama ranah rantau. Nah, di dalam tema kita itu bagaimana membaca dan menilai, ya kan, membaca dan menilai hubungan antara ranah dan rantau. Inilah kenapa kita membaca dan menilai. Selama ini itu hanya nama saja, tetapi actionnya belum ada. Nah, jadi kita akan ngisi ruang-ruang itu dengan membentuk sebuah wadah. Mungkin barangkali di ranah sudah ada, di rantaunya belum ada. Gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, itu Pak Ridwan sebagai pengantar, mungkin barangkali Pak Ridwan bisa menyampaikan kira-kira tema ini apakah kita kembangkan, nanti kita realisasikan keinginan masyarakat. Silakan Pak Ridwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Pak Slamet, Pak Gafar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan dengan baik. Saya merasa terhormat. Amin. Merasa terhormat kenal dengan Pak Slamet dan Pak Gafar. Ya. Baik, kita fokus ke cerita masalah. Tema yang disampaikan oleh Pak Khairunnas adalah seperti tadi, dan latar belakang temanya itu apa? Nah, kita ke latar belakangnya dulu, Pak. Pak Khairunnas pernah ngomong sama saya, bagaimana kita di hari-hari senja ini kita bisa menjadi manusia yang produktif. Jadi bagaimana di hari-hari akhir kita ini kita bisa berkontribusi menjadi manusia yang produktif. Saya bilang gampang, asal kita punya tekad kebersamaan. Nah, apa itu? Ya, kalau kita bisa menjalin kerjasama antara kita ini, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara kita, yang punya pengalaman-pengalaman dalam bidang pendidikan, ya, kemudian kita bentuklah satu wadah. Wadah ini suatu wadah hukum. Nah, badan hukumnya ini adalah kita permohonan kita tempatkan sebagai jembatan yang memfasilitasi semua kegiatan kita. Kita harus punya wadah. Saya bilang begitu sama Pak Khairunnas. Nah, manfaatkanlah pengalaman saya. Jadi pengalaman saya adalah, saya pernah diminta sebagai narasumber pembicara di workshop Pemprov Sumatera Barat. Yaitu saya diminta untuk mengajar para wali nagari, lurah, dan kepala desa di Sumatera Barat itu untuk bisa membangun motivasi masyarakat untuk menjadi manusia yang produktif. Jadi perannya adalah, saya adalah dari rantau. Nah, bagaimana orang rantau ini bekerja sama dengan ranah, dengan kampung halaman mereka. Nah, saya lah sebagai narasumbernya. Jadi belajar dari sikon ini, saya berpendapat, saya punya pikiran, alangkah baiknya, Pak Khairunnas, saya bilang, kita bentuk badan hukum apapun namanya, misalnya saya bilang yayasan. Kalau misalnya bisa kita bentuk yayasan ini dengan teman-teman Pak Khairunnas yang memang mereka punya pengalaman dalam bidang pendidikan sebagai pendidik, ini sangat luar biasa. Jadi nanti Yayasan Bina Kerjasama Ranah Rantau ini kita tempatkan kantornya, operasionalnya adalah di Padang. Jadi mohon maaf Pak Slamet ya. Pak Slamet, walaupun ini Sumatera, Pak Slamet ini adalah sebagai anak bangsa yang peduli terhadap bangsa anak negerinya. Nah, jadi Pak Slamet bisa ikutan sebagai saudara kehormatan bagi kami. Amin. Nah, gitu loh. Jadi saudara kehormatan bagi kami
Pak Slamet dengan pengalaman itu bisa bergabung bersama Pak Khairunas dan kawan-kawan. Gitu. Jadi kalau ada yang bisa kita bentuk Yayasan Bina Kerjasama Anak Rantau, maka kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada desa-desa yang tertinggal. Bagaimana desa-desa yang tertinggal ini kita berikan pelatihan, keterampilan melalui yayasan tadi. Nah, yayasan ini ada di kantor. Nah, yayasan ini siapa pendiri yayasan ini? Para pendiri inisiator yayasan ini adalah para perantau. Para perantau itu siapa? Pak Khairunas dan kawan-kawan. Nah, justru kemudian siapa? Pengurus hariannya adalah Padang. Nah, mereka lah yang nanti yang secara formal bicara dengan bupati dan gubernur untuk menjadwalkan kita memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat nagari. Nah, apa sih targetnya? Maksud dan tujuan kita untuk berikan pelatihan ada 3. Pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kita mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, kita bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Nah, ini kita bisa berikan pelatihan pada nagari-nagari, pada desa-desa yang tertinggal. Itu kita berikan pelatihan ini kita lakukan secara formal. Kenapa? Karena kita sudah ada badan hukumnya yayasan tadi. Nah, kalau sudah ada yayasan ini, kita bisa berbicara dengan gubernur, kita bisa bicara dengan bupati. Jadi ini adalah salah satu bentuk, ini juga satu pengetahuan dan pengetahuan Pak Slamet. Ya, bahwa ini adalah sebagai orang rantau yang peduli pada tanah leluhurnya. Nah, dengan mereka ini ada perantau-perantau ini adalah untuk berikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa itu. Nah, kita bisa memberikan, saya bisa memberikan nanti pelatihan-pelatihan itu. Kita sama-sama, kita bahas nanti sama-sama. Kita siapkan materinya. Jadi itu rencananya. Nah, itu saya bilang Pak Khairunas, kalau kita kerja ini adalah, ya, memang kita perlu pengorbanan dulu. Tapi ketika kita sudah bisa memberikan pelatihan di 1 kecamatan atau 2 kecamatan, maka sumber dana yang masuk pada yayasan itu sudah bisa kita prediksi. Kenapa? Karena nanti narasumber pembicara di pelatihan-pelatihan itu, kita juga melibatkan pejabat Pemda setempat. Kita juga melibatkan bupatinya untuk berbicara di dalam kesempatan pelatihan-pelatihan itu. Jadi misalnya begini, dalam satu desa, kita memberikan satu pelatihan. Dari yayasan kita memberikan satu pelatihan. Kemudian, nanti pembicaranya adalah kita minta juga bupati untuk memberikan pengantarnya. Kita libatkan camat untuk memberikan sambutannya. Dan kemudian kepala dinas terkait yang ada dalam desa itu, yang kira-kira apa yang kita lihat. Misalnya kalau situ kelihatannya pertaniannya memang tertinggal, bagaimana, maka kita minta nanti dinas pertaniannya itu sebagai pembicara di dalam pelatihan itu. Nah, kita bisa memberikan pelatihan adalah bagaimana kita merubah mindset mereka, bagaimana mereka menjadi manusia produktif. Itu nanti pengalaman saya. Ini mohon maaf Pak Gopar, Pak Slamet, saya mohon maaf. Kebetulan saya di Pertamina juga pernah sebagai trainer. Jadi waktu saya di Pertamina sebagai trainer adalah bagaimana melihat masalah dan memecahkan masalah. Jadi ilmu ini yang akan kita terapkan nanti di yayasan kita ini di bidang kerjasama Anak Rantau tadi, memberikan pelatihan kepada desa. Jadi desa itu bisa kita ajak dialog dari mana kita membangun dan bagaimana cara kita membangun, nanti kita yang akan memberikan kemampuan mereka melihat masalah dan memecahkan masalah. Sehingga mereka punya kemampuan untuk membuat rencana kerja. Kemudian mereka bisa membuat rencana-rencana berikutnya dan punya kemampuan untuk presentasi. Jadi ada suatu keterampilan mereka, cara berpikir, cara bekerja,
dan memecahkan masalah. Itu akan kita berikan pelatihan kepada mereka. Nah, itu kita tuntun mereka sampai mereka membuat suatu rencana kerja yang pasti. Jadi pelatihan bukan sembarang pelatihan, Pak. Tapi kita berikan dia suatu kemampuan membuat rencana kerja dengan segala permecahan masalahnya. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana memecahnya? Apa hasilnya? Apa targetnya? Bagaimana langkahnya? Itu nanti akan dibuat oleh mereka berdasarkan ilmu yang kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa nanti mempunyai rencana membangun desanya, misalnya dalam bidang pariwisata, bidang pertanian. Mereka bisa buat makalah, mereka bisa buat bahan itu, materinya. Mereka bisa buat proposalnya. Dan mereka bisa nanti kita giring mereka untuk berdialog dengan bupatinya. Untuk berpresentasi dengan DPRD-nya. Ini loh konsep kami ingin membangun desa kami. Kalau anggarannya tidak ada, ini adalah rencana kami, tolong diprioritaskan. Artinya apa? Kita tuntun mereka untuk punya kemampuan sehingga mereka mendapatkan hak-hak bagiannya untuk membangun desanya. Jadi itu nanti akan dikawal. Ketua yayasan ada yang operasionalnya di Padang. Nah, kita lihat perkembangannya, kita evaluasi. Setiap 3 bulan sekali kita evaluasi kerja itu. Di mana peningkatan perubahan-perubahannya. Nah, nanti kita akan bikin website-nya. Dengan website ini, dia akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, nanti Pak Selamat, Pak Gafar, dan lain-lain itu bisa menginformasikan kepada sanak saudara kita, kepada publik, pada masyarakat, ini loh Yayasan Bina Kerjasama antara perantau dengan tanah leluhurnya. Nah, kalau memang ini bisa terjadi peningkatan perubahan-perubahan di satu desa, di satu kabupaten, potensi untuk diundang dan diminta oleh gubernur untuk memberikan pelatihan peningkatan keterampilan di kabupaten-kabupaten lainnya. Dan nanti memang, kalau memang kita bisa melihat nanti hasilnya memang bagus, ya karena kita selalu mengevaluasi, nanti hasilnya itu kita akan berdialog dengan DPRD-nya provinsi. Agar setiap di daerah ya yang sudah kita berikan pelatihan-pelatihan ini membuat rencana kerja, mereka kita minta kebijakan politik untuk memberikan bagaimana kebijakan itu bisa membangun negeri mereka itu dengan dana-dana yang ada, sehingga kita tahu bagaimana hasilnya nantinya. Jadi saya kira itu saja. Nah, persoalannya Pak Khairunas, kita kerja ini harus punya target. Biarlah pelan, tapi pasti. Nah, jadi memang perjalanannya udah agak lama memang. Pemikirannya sudah lama sama Pak Khairunas. Cuma Pak Khairunas sih belum ketemu teman-temannya ini. Nah, kali ini saya diundang dengan perkenalkan, ya kita coba apakah kita bisa untuk melangkah seperti itu. Saya kira Pak Khairunas itu saja dulu. Ya nanti kita bisa saling berbagi informasi. Ya tentunya semuanya adalah sampai di tujuannya ini tergantung bagaimana kita kerjasama dan bekerja bersama-sama. Tidaklah mungkin sampai pada tujuannya kalau tidak kita punya tekad yang sama. Yang kata kuncinya adalah bagaimana di dalam kebersamaan kita ini, Pak Khairunas, adalah kita harus punya pemahaman yang sama dalam tujuan yang sama. Tidak akan mungkinlah kita akan sampai pada tujuan yang sama apabila kita tidak punya pemahaman yang sama. Begitu dulu Pak Khairunas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Khairunas. Monggo Pak Khairunas. Ya, terima kasih Pak Ridwan dengan pengantarnya hari ini.
mungkin barangkali kita bisa menyimak apa sih maksudnya silaturahmi kita. Nah, inilah salah satu menjadi sebuah wacana bagi kita ke depan, bagaimana ini kita bisa wujudkan sebuah wadah yang bisa menampung inspirasi orang-orang di daerah, orang-orang yang masih terbelakang, tertinggal, yang masih bodoh, yang masih miskin. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita ini sudah di rantau ini, berarti kita sudah lebih sukses dari orang-orang itu. Nah, jadi kalau kita mengangkat misalnya dari bodoh jadi pintar, miskin jadi bisa hidup sendiri, bisa mandiri, tidak membutuhkan bantuan lagi, maka Indonesia ini akan aman. Nah, jadi ini sebuah model yang akan kita coba. Kalau kita sepakat, kita bentuk wadahnya. Tapi pusatnya tadi kata Pak Ridwan, karena kita mengharapkan adalah lokasinya pusat yayasan itu di daerah, yaitu Sumatera Barat yang kita pegang. Nanti kita kerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat. Nah, orang-orang Sumatera Barat itu barangkali 50% adanya di kota-kota di seluruh dunia, merantau. 50%-nya ada. Mungkin barangkali begitu. Dan mereka itu punya lahan yang ditinggal begitu saja. Jadi digarap oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan. Makanya kemiskinan selalu berlanjut karena bodoh dan tidak terampil. Nah, begitu juga dari adat istiadatnya, kalau Minang itu adat bersandi syarak bersandi kita pula. Orangnya itu dadakan semua yang menjadi penghulunya, yang jadi datuknya, itu semuanya dadakan karena tidak ada lagi. Itu adalah orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk berantau, untuk bekerja. Karena dia yang di kampung, itulah yang dia kerjakan apa yang bisa. Nah, kita menginginkan yayasan ini, wadah ini, kita akan bermitra dengan pemerintah daerah Sumatera Barat. Nah, ini yang bisa kita pegang. Kalau kita membuat sebuah model ini di Sumatera Barat, mungkin barangkali daerah-daerah lain bisa meminta, tidak tertutup kemungkinan juga kita akan masuk di wilayah-wilayah yang membutuhkan kita. Kita akan buka cabangnya. Inilah. Ini mungkin barangkali cabang-cabangnya itu sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang akan kita garap apanya? Yang akan kita ungkap di sana adalah potensi daerahnya.